Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Izinkan saya, Kurnia Hidayati, mahasiswa Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan memberikan edukasi terkait bahaya junk food bagi remaja. Pokok bahasannya ada pengertian junk food, penyebab, akibat, dan penata laksanaan gizi seimbang. Dan sebelum kita mulai, kakak-kakak sekalian ada yang tahu mengenai junk food itu apa? Makanan cepat saji. Ada yang lain lagi? Benar kok, Kak? Iya, benar, makanan cepat saji. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya akan share screen ya, kakak-kakak sekalian. Apakah share screen-nya udah terlihat, kakak-kakak? Sudah. Sudah. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang dari pengertian junk food. Pembahasannya ada, pokok bahasannya ada pengertian junk food, ada penyebab dari konsumsi junk food, dan akibat konsumsi junk food, serta nanti saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan gizi seimbang. Mungkin tadi ada yang belum tahu dari kakak-kakak sekalian apa itu junk food. Nah, junk food ini adalah makanan yang mengandung jumlah lemak yang besar, tetapi dia rendah serat, dan dia banyak mengandung garam, gula, zat adiktif, dan kalori tinggi, tetapi dia rendah nutrisi dan vitamin serta mineral. Setelah itu, ada penyebab dari konsumsi junk food, itu biasanya dari gaya hidup, dari lifestyle-nya kakak-kakak yang terbiasa mengonsumsi junk food. Kan ada yang dari kakak-kakak merasa mungkin belum keren kalau misalnya belum makan makanan yang hits gitu, kayak misalnya McDonald's, kayak gitu. Lalu yang kedua, ada rasa dari si junk food yang mungkin rasanya ini lebih enak gitu dibandingkan makanan yang sehat. Kayak contohnya lebih asin, kayak misalnya snack-snack yang biasanya kakak makan gitu. Lalu ketersediaan dan kemudian akses untuk kakak-kakak sekalian untuk mencapai ke makanan tersebut. Kayak misalnya kita kan biasanya tinggal di perkotaan ya, Kak. Nah, kita dipermudah dengan adanya Gojek, Gosen, kayak driver online kayak gitu, untuk lebih kayak makan yang ada aja lah ya, gitu. Lalu ada akibat dari konsumsi junk food, ini ada overweight. Overweight ini kelebihan berat badan, atau bisa juga disebut dengan obesitas. Dan ini overweight biasanya menyebabkan ke penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes gitu. Tapi di sini saya mengambil contoh untuk akibat konsumsi junk food seperti penyakit jantung koroner, masalah saluran cerna, dan hipertensi sekunder. Penyakit jantung koroner apa sih? Dia ini penyumbatan lemak di bagian jantung. Dan ini masalah saluran cerna maksudnya gimana, Kak? Masalah saluran cerna ini, dia ini itu lebih ke si junk food ini kan kurang serat ya, kurang mengandung serat. Jadi saluran cerna kita bisa terhambat gitu. Lalu ada hipertensi sekunder. Dia hipertensi sekunder itu penyebabnya bisa diketahui seperti masalah garam yang berlebih kayak gitu. Dan biasanya kan junk food lebih mengandung banyak garam ya, Kak, gitu. Lalu
Di sini ada pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama itu makanlah aneka ragam makanan. Nah, di sini kita tidak boleh mengonsumsi yang hanya karbohidrat saja atau protein saja, karena di pedoman umum gizi seimbang ini kita harus lengkap makanannya beraneka ragam dari berbagai sumber. Lalu yang poin kedua, makanlah yang memenuhi kebutuhan energi, karena kebutuhan energi manusia per manusia itu berbeda-beda. Lalu yang poin ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Kenapa sih setengah sih Kak? Karena kalau misalnya setengah ini biasanya itu karbohidrat ini penyumbang banyak untuk kita kelebihan berat badan. Lalu yang di poin keempat, pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Nah, dari sini di poin keempat ini menunjukkan kalau misalnya kita lebih baik menjauhi makanan yang junk food. Lalu di poin kelima, gunakan garam beriodium. Kenapa garam yang beriodium? Karena kalau garam yang tidak mengandung beriodium itu biasanya akan menyebabkan gaki. Gaki itu gangguan akibat kekurangan iodium. Nah, ini biasanya penyakit ini berada di daerah pegunungan. Kalau kita kan mungkin di daerah perkotaan lebih mudah mengakses garam yang beriodium, karena kalau misalnya di pegunungan itu iodium di sana itu lebih rendah gitu. Dan di poin ke-6 ini, makanlah makanan sumber zat besi. Ini berkaitan dengan kalau misalnya kita kekurangan zat besi, kita bisa terkena anemia. Lalu di poin ke-7, berikan ASI kepada bayi sampai umur 6 bulan dan tambahkan MPASI sesudahnya. Kenapa sih sampai 6 bulan? Kenapa tidak lebih gitu dari 6 bulan? Karena di 6 bulan ini ASI itu masih baik untuk kandungannya untuk si bayi. Kalau lebih, gimana kalau misalnya lebih? Nah, di lebih ini semakin umurnya bayi itu semakin besar, kandungan si ASI ini akan berkurang, dan terlebih si ASI ini tidak memenuhi kebutuhan dari si bayi. Kebutuhan bayi itu setiap bulan itu akan meningkat gitu. Lalu nomor 8, biasakan makanan pagi. Nah, ini Kak, yang biasanya remaja males gitu untuk makan. Ngapain sih makan pagi, udah keburu telat, kayak percuma makan pagi gitu kan. Tapi kita harus membiasakan untuk makan pagi. Lalu di poin ke-9, minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Nah, di sini air bersih Kak, jangan terbiasa, kita kan biasanya lebih ke akses kayak kopi gitu ya Kak, dan makanan bersoda gitu. Lalu yang ke-10, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Ini nih yang paling bikin untuk remaja malas, kayak kaum rebahan ya Kak. Kayak malas ngapain sih gitu kan, kegiatan fisik, kayak aduh mendingan rebahan aja, mendingan scroll-scroll IG gitu kan. Ngapain pakai capek-capek buat olahraga gitu kan. Itu buat saya juga sih Kak. Dan yang poin ke-11, hindari minuman beralkohol. Yang nomor 11 ini, insya Allah lah kakak-kakak tidak menyentuh ini, karena kan haram untuk kita yang beragama muslim ya kan. Dan poin ke-12, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Nah, ini kita akan juga bisa dilihat, dicek dari BPOM-nya, dari Dinas Kesehatan seperti apa, tercantum tidak gitu. Lalu yang ke-13, bacalah label makanan yang dikemas. Nah, ini kita harus melihat dari expired date-nya gimana, lalu expired date gimana, terus ada kandungan apa aja, kayak makanan pengawetnya berapa gitu, dan kandungan gizinya ada nggak sih, kayak gitu, lebih kayak gitu sih Kak. Lalu selanjutnya ada tumpeng gizi nih Kak. Nah, tumpeng gizi ini coba saya slideshow ya Kak, terlihat atau enggak? Udah kelihatan ya Kak? Nah, tumpeng gizi ini untuk protein nabati 2-3 porsi, protein hewaninya juga 2-3 porsi, sayurannya 3-5 porsi, dan buahnya 2-3 porsi, makanan pokoknya 3-8 porsi, minuman air paling sedikit 2 liter. Nah, ini kenapa sih tumpeng gizi gitu kan? Kenapa harus porsi-porsi kayak gini? Dan ini tuh biasanya untuk memenuhi kebutuhan perharinya ya kan. Kenapa sayuran lebih tinggi? Karena
di sayuran lebih banyak mengandung vitamin dan mineral, walaupun di buah juga banyak. Tapi kita emang lebih cenderung ke buah. Ya sebenarnya mungkin buah juga bisa memenuhi, cuman di sayuran juga banyak mengandung kandungan gizi yang lebih banyak gitu. Dan di sini ada 4 prinsip dari si tumpeng gizi, dari pedoman umum gizi seimbang, yaitu ada yang membiasakan makanan beraneka ragam, yang seperti tadi pesan pertama. Dan yang kedua, ada pola hidup bersih dan sehat. Dan ini yang ketiga, membiasakan pola hidup aktif dan berolahraga. Dan yang di poin keempat, memantau berat badan nih kakak-kakak, yang biasanya kakak-kakak BB-nya lebih dari BB ideal gitu ya kak, dipantau gitu. Dan ini mungkin sulit untuk terbiasa, cuman jika kita niat untuk melaksanakannya, itu mudah dilakukan ya kak. Dan mungkin sekian dari edukasi gizi yang saya sampaikan. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur resen ya kak. Untuk kakak Vina, iya, saya persilakan untuk pertanyaannya. Iya Mbak, saya mau bertanya. Setahu saya dulu itu 4 sehat 5 sempurna ya. Kenapa sekarang namanya berganti? Terima kasih. Iya, kakak Vina Rahmatika, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa 45 sempurna gitu, yang kakak kenal mungkin dari SD ya, terus kenapa sekarang jadi PUGS gitu, Pedoman Umum Gizi Seimbang gitu kan. Nah, di sini dulu kan kita 4 sehat 5 sempurna ya kak, itu makanan pokok, terus lauk pauk, lalu ada buah dan sayur, lalu yang terakhir itu yang menyempurnakan itu si susu gitu kan. Nah, kenapa 4 sehat 5 sempurna kan bagus, semuanya ada kandungan gizinya juga, kenapa nggak diterusin? Nah, di sini juga untuk pengetahuan ya, ilmu itu kan nggak terus stuck di situ saja, dan ini tuh terus berkembang gitu. Nah, si 4 sehat 5 sempurna ini tidak memenuhi dari perkembangan dan pemenuhan gizi manusia untuk saat ini gitu. Dan yang lebih memenuhi dan lebih berkembang ilmunya dikembangkan menjadi pedoman umum gizi seimbang gitu Kak Ina. Nah, pedoman umum gizi seimbang ini yang tadi yang saya jelaskan di PowerPoint itu ada 4 pilar yang benar-benar ditekankan. Yang pertama itu ada makanan yang beraneka ragam, yang kedua itu membiasakan pola hidup bersih dan sehat, dan yang ketiga itu ada melakukan aktivitas fisik dan olahraga, yang keempat itu ada untuk memantau dari berat badannya Kak Vina, berat badan idealnya seperti apa gitu Kak Vina. Sudah jelas Kak Vina? Jelas Mbak, terima kasih. Nah, pertanyaannya untuk Kak Salsa dulu ya Kak. Iya Mbak, saya mau nanya nih. Saya kan sering makan junk food ya. Itu tuh Ya. baiknya bagaimana ya? Baiknya itu lebih dikurangin sih Mbak. Kayak misalnya 7 hari itu kan sering banget ya Mbak kayak makan gitu kan. Mbak tuh bisa mengurangi porsinya. Mungkin dari perilaku Mbak sulit gitu kan. Untuk menghilangkan kebiasaan yang mungkin Mbak Salsa bisa merasakan keenakan dari junk food itu kan, mudah juga cara buat dan makannya gitu. Lebih dikurangin porsi per minggunya dan diganti menjadi lebih sering makan yang ada syaratnya dan mengandung vitamin dan mineral dan zat gizi lainnya gitu. Baik Mbak, terima kasih. Mbak Salsa. Ya, Kak Rizka. Mau nanya, apa sih perbedaan junk food sama fast food? Nah, jadi mungkin saya juga waktu dulu juga bingung apa sih perbedaan dari junk food dan fast food, yang bukannya sama aja ya, penyajiannya sama gitu kan. Ternyata beda Mbak. Kalau junk food itu dia itu lebih rendah kandungan gizinya gitu.
Dan kalau misalnya fast food itu, dia itu masih ada kandungan gizinya dan bisa dilihat itu lebih banyak kandungan gizinya. Dan dari pola pengolahannya itu, kalau junk food itu lebih kedap udara gitu dan lebih langsung dimakan. Dan kalau misalnya fast food itu harus diolah dan biasanya itu terbuka gitu. Kayak misalnya makanannya itu lebih kebuka. Nah, untuk lebih jelasnya nih, mungkin kakak lebih akrab dengan kalau misalnya junk food seperti ciki gitu kan, terus soda yang di kalengan gitu, terus permen-permen yang biasa kakak konsumsi. Dan kalau fast food itu kayak gimana sih kak? Fast food tuh kayak gini kak, kayak sushi, kayak terus kentang goreng, dan kayak salad buah gitu. Apakah sudah jelas, Kak Rizka? Sudah. Terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ya kakak-kakak sekalian? Ya mungkin belum ada pertanyaan ya kakak-kakak. Ini kalau ada yang malu-malu bisa mengechat saya nanti untuk bertanya. Nah, sekarang izinkan saya untuk gantian bertanya kepada kakak-kakak nih. Boleh kan ya? Boleh, Kak. Boleh. Baik, di sini saya akan bertanya. Yang bisa menjawab bisa raise hand ya kak. Pertanyaan pertama, apa itu pengertian dari junk food yang saya jelaskan tadi? Yang kedua, terkait penyebab dari kebiasaan mengonsumsi dari si junk food. Dan yang ketiga, akibat dari mengonsumsi junk food yang berlebih. Dan yang keempat, penata laksanaan gizi seimbang. Mungkin saya akan mengirimkan pertanyaan di room chat ya kak, untuk lebih jelasnya sebentar. Sudah ada ya kakak-kakak yang bisa menjawab pertanyaan pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat? Bisa resen ya kakak-kakak? Untuk pertanyaan pertama saya ulang. Pengertian dari junk food menurut kakak-kakak itu apa? Silakan boleh resen ya. Oh, kakak Iza. Raise hand. Iya kak Iza, saya persilakan. Iya, aku mau menjawab yang tadi yang pengertian junk food. Iya. Junk food itu makanan yang mengandung jumlah lemaknya itu sangat banyak, terus seratnya sangat sedikit, dan banyak mengandung garam dan gula. Terus juga ada zat-zat aditif dan kalorinya itu sangat tinggi. Tapi dia rendah nutrisi juga, dan vitamin dan mineral juga. Benar kakak Iza. Itu yang Terima saya. kasih sudah menjawab. Lalu Iya, sama-sama. pertanyaan kedua nih kakak-kakak. Mungkin ada yang tahu yang saya jelaskan tadi, penyebab dari kebiasaan mengonsumsi junk food itu apa biasanya? Ya kakak-kakak bisa raise hand. Ya Kak Maulida Andriati, saya persilakan. Jadi penyebab junk food, mengonsumsi makanan junk food itu, yang pertama itu gaya hidup. Mungkin orang itu tuh sering mengonsumsi makanan junk food, jadi terbiasa mengkonsumsi itu. Terus yang kedua itu rasanya. Mungkin mereka lebih suka makanan junk food daripada makanan sehat. Yang ketiga itu ketersediaan dan kemudahan akses. Tempat makanan junk food mungkin lebih gampang diakses daripada makanan-makanan yang lebih sehat. Terima kasih Kak Maulida untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Lalu pertanyaan ketiga, mungkin kakak sekalian bisa menjawab akibat dari mengonsumsi junk food itu apa?
Tuh. Ininya Saya nih. mau jawab. Iya boleh Kak Rizka. Apa ini? Jadi ada overweight, terus obesitas, terus hipertensi sekunder dan PJK. Iya benar. Kalau boleh tahu PJK tuh apa sih Kak? Penyakit jantung koroner. Iya benar sekali Kak Rizka. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya kakak-kakak. Ayo nih siapa yang bisa menjawab pertanyaan terakhir? Penata laksanaan gizi seimbang seperti apa? Iya Kak Resya, boleh. Sudah raise hand. Boleh menjawab pertanyaannya. Saya persilakan. Mau jawab. Penataannya itu kita mengkonsumsi protein nabati itu 2-3 porsi per hari. Iya. Protein hewani 2-3 porsi per hari. Sayuran 3-5 porsi. Buah 2-3 porsi. Makanan pokok 3-8 porsi. Dan minum kurang lebih 2 liter. Iya benar Terima kasih. sekali Kak Resya. Terima kasih kembali sudah menjawab pertanyaan saya. Jawaban kakak-kakak semua yang tadi sudah menjawab 4 pertanyaan saya. Mungkin sekian ilmu yang saya berikan. Saya sekarang akan menyimpulkan dari apa yang saya jelaskan. Jadi junk food ini makanan yang rendah kandungan gizinya dan dia tuh mudah diakses gitu. Dan dia itu lebih digemari para remaja karena rasa dan terbiasa untuk dapat makanan-makanan yang seperti itu. Lalu tetapi dari kemudahan akses itu bisa menyebabkan penyakit yang tidak menular gitu. Dan ini penyakit tidak menular yang benar-benar berbahaya seperti penyakit jantung koroner, lalu ada hipertensi dan masalah saluran cerna. Begitu kakak. Dan sebaiknya kita juga menghindari makanan junk food, tapi kita menggantikan dengan penata laksanaan dari si gizi seimbang, seperti membiasakan diri untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. Lalu yang kedua itu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Lalu yang ketiga itu makanan beraneka ragam, dan yang keempat itu untuk terbiasa kita memantau berat badan kita itu idealnya berapa sih gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah perkataan dari saya. Terima kasih kakak sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih ya Mbak. Makasih Mbak.